Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kedua kelas, silakan pimpin berdoa. Yang disebutkan namanya bilang hadir. Abdul, Gani, Fira, Gerda, Soleh. Ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita masuk pada inti materi, saya akan mengulas terlebih dahulu materi pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Kita telah belajar apa? Ya, betul ya. Di minggu kemarin kita telah belajar tentang pengertian zakat. Nah, jadi secara bahasa, zakat itu adalah membersihkan, yaitu menyucikan. Zakat fitrah ini biasa kita lakukan dan dianjurkannya dilakukannya pada bulan Ramadan, bersama bulan Ramadan, baik itu di awal bulan, di pertengahan, atau bahkan di akhir bulan Ramadan. Bahkan apabila kita melakukannya pada waktu fajar sebelum kita melakukan salat Id, nah itu terdapat suatu keistimewaan. Jadi itu lebih afdal. Dan apabila kita melakukannya setelah salat Id, itu berbeda lagi hukumnya, menjadi wajib. Apabila kita tidak melakukannya, lalu kita bahkan lupa tidak membayarkannya hingga menjelang waktu maghrib, bahkan azan maghrib telah berkumandang, namun kita juga belum kunjung melakukan zakat fitrah, nah itu sudah berbeda lagi, menjadi haram. Karena memang terdapat waktu tertentu ya, hukum yang berbeda ketika kita menunaikan zakat fitrah. Nah, apabila kita melakukannya jauh-jauh hari pada awal Ramadan, itu hukumnya mubah, artinya boleh. Nah, sunahnya kita lakukan yaitu pada malam takbir. Jadi umumnya kan orang tua kita ketika malam takbir mungkin yang bapak-bapak ya, bapak kita ya, di masjid sedang takbir, tapi ibu kita lagi sibuk-sibuknya memasak opor, bahkan ada yang pergi ke pasar gitu ya. Padahal jika kita manfaatkan waktu itu untuk membayar zakat, kita akan memperoleh kebaikan sunnah. Oke, itu saja ulasan atau sekedar mengingatkan dari buku kemarin. Nah, untuk materi kali ini, sebagaimana seperti yang telah saya informasikan minggu kemarin, jadi kita kan hari ini akan melakukan presentasi dengan 3 kelompok ya, 3 kelompok. Karena materinya pada kesempatan ini adalah hikmah daripada zakat fitrah. Jika saya sudah menginformasikan gitu ya, untuk mempersiapkan dirinya, setiap kelompok perwakilan untuk ke depan melakukan presentasi, kemudian diskusi atau tanya jawab.
Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja pada kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ya, sebenarnya ini di luar ekspektasi saya gitu ya. Ternyata kalian bisa melakukannya dengan sangat baik. Oke, mungkin saya akan sedikit menambahkan ya terkait apa yang telah teman-teman presentasikan. Sebelumnya saya terus terlebih dahulu. Nah, saya sebenarnya cukup menarik ya, cukup menarik ya pertanyaan daripada teman-teman tadi. Saya mengatakan bagaimana jika zakat fitrahnya itu diganti dengan barang lain seperti kayak sapi gitu ya, atau domba gitu, atau hewan ternak. Itu tidak boleh ya, karena zakat fitrah ini yang harus kita bayarkan itu adalah beras dan uang. Jadi selain daripada beras dan uang itu tidak berlaku. Kalau beras kita bayarkan 2,5 kilo. Kalau uang itu tergantung apa? Tergantung beras yang kita konsumsi. Misalkan kita biasanya membeli beras dengan harga sekilonya 13.000. Nah, itu dikalikan 2,5 kilo dan berbadan berapa jiwa gitu ya dalam keluarga kita. Itu ya, teman-teman. Kemudian dari juga ada yang bertanya, oh ya, yang bertanya katanya bayi di dalam kandungan ini terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Jadi begini, ketika di dalam bayi seorang ibu ya dengan telah berusia 5 bulan, maka itu wajib. Ada yang mengatakan wajib untuk dibayarkan zakat fitrah gitu. Ada yang juga tidak mengatakan wajib. Itu terserah kalian. Apabila kalian mempunyai kakak ataupun saudara dan kebetulan dia sedang hamil dan dia bertanya gitu ya, bingung, kalian harus kita bayar. Itu bahwasanya itu bisa kita bayarkan zakatnya ataupun tidak gitu ya. Oke. Saya akan membahas lagi ya, akan menjelaskan lagi terkait apa yang kalian presentasikan tadi. Jadi hikmah daripada zakat fitrah yang pertama itu adalah menyucikan dan
membersihkan atau membersihkan diri. Nah, maksudnya adalah harta yang kita miliki pada saat ini itu masih terdapat hak orang lain. Makanya kita wajib menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Siapa aja? Di antaranya ada beberapa orang yang memang berhak. Nah, untuk materi ini mungkin pertemuan selanjutnya kita akan belajar, kita akan bahas. Siapa aja singkatnya? Sama duafa, kemudian fakir, ya, dosabil, kemudian hamil. Itu adalah mereka orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian poin yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur. Nah, hikmah daripada zakat fitrah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan zakat fitrah, ketika kita menaikkan zakat fitrah, artinya kita telah bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Jadi artinya ketika kita membayarkan zakat berarti kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Sedangkan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Lain syakartum la'azidannakum wa in kafartum la'adzabannakum." Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah nih, maka akan ditambah. Apabila kufur, ingatlah azab Allah itu sangat. Jadi apabila kita kufur, itu sudah diancam oleh Allah, akan mendapatkan balasan yang sangat teramat pedih gitu. Nah, dari tasyadi. Jadi tidak Allah akan mendapatkan azab yang sangat. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah suatu keanugerahan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, menjaga dan membentengi harta. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya, beliau bersabda bahwasanya, bentengilah harta kalian dengan berzakat, dengan membayar zakat. Bisa kita simpulkan nih, ketika ada orang yang memang tidak aman hartanya namun banyak, berarti tidak berkah karena tidak membayar zakat. Itu kalau kita melihat konteks hadis Nabi tadi. Tapi bisa juga ya itu adalah suatu cobaan dari Allah. Ya, intinya ketika kita telah membayarkan zakat, harta kita telah dibentengi, telah dijaga oleh Allah, telah dijamin keamanan dan keselamatan. Itu. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya, saya lagi batuk jadi kurang konsentrasi juga. Mudah-mudahan kedepannya saya diberikan kesehatan dan juga kalian diberi kesehatan. Barangkali ada yang mau pertanyakan terkait materi hari ini? Jika tidak ada ya. Oke, berarti teman-teman sudah paham apa yang saya sampaikan. Oke, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi saya harap kalian bisa mempelajari atau bisa belajar ya secara mandiri, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah kalian saling bertanya, saling berdiskusi, memberitahu kepada teman-teman yang
tidak tahu gitu. Begitupun juga di rumah. Kalian bisa belajar dengan orang tua kalian, saudara kalian, gitu. Bahkan ustadz kalian di tempat pengajian. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk menambah wawasan kalian, ya. Agar ketika kita belajar nanti ataupun ketika kita dihadapkan dengan suatu hal permasalahan, kita sudah tahu. Jadi kita sudah punya bekal, kita sudah tahu ilmunya. Ya, itulah pentingnya kita belajar, terutama membaca. Ya. Oke, jika memang tidak ada yang kita catat lagi, kita akhiri saja pembelajaran